Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Bagi kalian para penggemar film science fiction, maka kali ini saya mau ngebahas mengenai film-film Jepang bertemakan science fiction terbaik nih guys. Gak kalah dengan film-film barat, ternyata film Jepang juga memberikan banyak sekali nuansa science fiction yang keren. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan bagi kalian, yuk segera follow IG kita di nonton.film.yuk, karena di sini kalian akan menerima banyak sekali informasi menarik mengenai dunia artis, dunia film, dan hal-hal lainnya seputar film. Langsung aja ke film science fiction Jepang yang pertama, ada Tomorrow I Will Date with Yesterday's You tahun 2016. Dari judulnya kita udah bisa menebak nih guys, film ini mengenai perbedaan waktu, dimana diceritakan cowok dan cewek yang saling bertemu, tetapi apapun yang dilakukan pertama kali oleh si cowok ini maka akan membuat si wanita ini menangis. Ternyata nih guys, apa yang dilakukan pertama oleh si cowok merupakan yang terakhir bagi cewek karena perbedaan waktu yang mereka punya. Berikutnya, ini film kejem banget bagi kalian yang suka dengan film-film seperti Squid Game, maka kalian harus nonton As the Gods Will tahun 2014. Filmnya mirip-mirip dengan Squid Game nih guys, dimana diceritakan tiba-tiba sebuah sekolah diserang oleh sebuah permainan nih. Permainannya pun menakutkan dan bagi mereka yang kalah nyawa mereka taruhannya. Permainannya pun ada beberapa macam dan mereka harus menyelesaikannya setiap tahap demi tahap. Kemudian berikutnya ada Inuyashiki tahun 2018. Film ini bercerita mengenai seorang pria tua yang terkena ledakan dahsyat, tapi ia selamat dan menemukan dirinya berubah menjadi cyborg atau sebuah robot. Si pria ini menggunakan kekuatannya untuk membantu orang-orang. Tetapi di sisi lain ada pemuda yang mengalami hal serupa, tapi malah menggunakan kemampuannya untuk menghabisi orang-orang yang membencinya. Mereka pun terlibat duel yang seru nih guys. Film berikutnya ada Lychee Light Club tahun 2016. Film ini menceritakan mengenai 9 remaja pria di mana mereka menamai diri mereka Light Club. Mereka membuat sebuah mesin untuk dapat menculik gadis-gadis cantik di seluruh dunia nih guys. Tapi ternyata mesin itu lama-kelamaan mempunyai jiwa tersendiri dan berusaha menjadi mesin yang baik. Ini dia Lychee Light Club yang juga pantang kalian lewatin. Kemudian berikutnya ada Tokyo Ghoul tahun 2017 dan 2019. Film ini diceritakan mengenai makhluk bernama Ghoul, di mana mereka ini hidup dari memakan daging manusia dan menjaga rahasia identitas mereka, serta hidup layaknya manusia normal. Dan kemudian ada seorang pria yang ternyata harus menjadi setengah Ghoul dan setengah manusia. Ia pun harus menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya tersebut. Berikutnya ada Terraformers tahun 2016. Film ini menceritakan mengenai keadaan bumi yang sudah penuh dan manusia mulai mencari planet lain. Terpilihlah planet Mars untuk bisa ditinggali nih guys. Beberapa orang dikirim, tapi ternyata di masa lalu manusia pernah mengirim kecoa-kecoa untuk bisa bertahan hidup di Mars. Dan kecoa itu berevolusi menjadi makhluk yang ganas. Beberapa orang yang dikirim pun harus memberantas para kecoa ganas ini. Berikutnya ada Parasite tahun 2014. Diceritakan ada sebuah parasit yang menyerang para manusia dan merubah manusia tersebut menjadi monster-monster yang mengerikan. Dan ada seorang remaja pria di mana dia telah mendapati dirinya terkena parasit tapi tidak berubah total menjadi monster. Hanya tangan kanannya yang berubah menyerupai kepiting memiliki satu bola mata. Ia pun berusaha untuk bertahan hidup dan memberantas monster-monster lain. Berikutnya ada Homunculus tahun 2021. Masih baru banget nih guys. Film ini menceritakan mengenai seorang pria yang menderita amnesia dan kemudian bertemu dengan pria lain yang ingin melakukan percobaan kepada dirinya.
Ia pun menyetujui hal tersebut dengan menerima sejumlah bayaran. Hingga kemudian ia mulai melihat hal-hal aneh seperti pria berjari besar dan kemudian berubah menyerupai robot serta memiliki indera keenam. Berikutnya ada film Guns tahun 2010. Film ini menceritakan mengenai dua orang remaja yang terbangun di sebuah ruangan misterius setelah mereka berusaha untuk menolong pria yang jatuh ke rel kereta. Di ruangan tersebut ada beberapa orang nih guys, dan mereka mulai dipersenjatai dengan pakaian dan senjata yang luar biasa. Mereka harus melawan para alien yang berusaha untuk menginvasi bumi dan mereka akan mendapatkan kesempatan hidup kembali. Berikutnya ada Platinum Data tahun 2013. Film ini menceritakan di saat Jepang mempunyai kemampuan untuk bisa mengendalikan manusia hanya bermodalkan DNA manusia tersebut. Kemudian ditemukan seorang mayat anak kecil dan kemudian detektif berusaha untuk mencari tahu siapa pembunuhnya. Namun kemudian serentetan pembunuhan misterius lainnya mulai muncul dan membuat kesulitan sang detektif. Berikutnya ada film komedi science fiction yaitu Cyborg C tahun 2008. Bisa ditebak nih guys dari judulnya, film ini menceritakan mengenai kisah cinta seorang robot wanita yang cantik dengan penciptanya. Banyak keseruan, kelucuan, tapi juga kisah-kisah romantis yang dihadirkan di film yang satu ini. So, bagi kalian yang suka dengan film-film yang ringan dan lucu, kalian wajib nonton film ini. Kemudian berikutnya kita ke film yang sudah agak lama tapi kejam banget, dan film ini juga dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur. Berjudul Meatball Machine. Kenapa harus sudah cukup umur? Karena menampilkan beberapa adegan yang hanya boleh ditonton oleh kalian yang udah dewasa, serta kejamnya ini minta ampun guys. Kisahnya bercerita mengenai parasit misterius yang bisa menguasai tubuh manusia dan merubahnya menjadi monster seperti robot yang mengerikan. Berikutnya ada Foreboding tahun 2017. Bagi kalian yang menyukai film science fiction yang tidak terlalu banyak perang-perang atau kejam-kejamnya, berjalan dengan lumayan santai tapi penuh dengan situasi-situasi yang misterius, maka kalian harus nonton film yang satu ini. Foreboding sendiri mengisahkan mengenai alien yang berusaha menguasai bumi tetapi mempelajari dulu mengenai sifat-sifat manusia. Next ada Casern tahun 2004. Diceritakan mengenai bumi masa depan yang sudah tidak layak dihuni karena invasi dari makhluk-makhluk misterius. Hingga kemudian ada sebuah harapan dari manusia dengan robot seperti Casern, bernama Casern, di mana robot tersebut merupakan satu-satunya harapan terakhir bagi manusia untuk bisa tetap menduduki bumi. Ini dia Casern tahun 2004. Next, the last one ada Real tahun 2013. Salah satu film drama science fiction yang pantang dilewatin nih guys. Menceritakan mengenai seorang pria yang menggunakan teknologi untuk masuk ke dalam pikiran kekasihnya yang sedang dalam kondisi tidak sadar. Ini dia Real tahun 2013 yang menggabungkan antara genre science fiction dan juga genre romantis. Oke, itu dia guys film-film science fiction dari Jepang yang harus kalian tonton. Thank you banget udah nonton video ini, dan bagi kalian yang punya masukan-masukan bisa kalian tulis di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang sopan. Sampai jumpa di video saya yang lain dan tetap sehat selalu. Bye bye.